Saat dunia menebang, mereka menanam. Kisah orang-orang pembuat hutan. Mereka nggak viral, nggak trending, nggak FYP, tidak menguntungkan secara finansial, tapi tanpa mereka, kerusakan akan jauh lebih cepat. Kisah-kisah ini bukan dongeng, bukan mitos, bukan romantisme alam. Ini pengingat bahwa hutan bisa hilang karena keputusan manusia. Dan hutan juga bisa lahir karena keputusan manusia. Setiap kali kita berbicara tentang hutan Indonesia, ceritanya hampir selalu sama. Dibuka, digunduli, dijadikan angka dalam laporan ekonomi, kemudian hutan dirubah jadi konsesi. Pohon berubah jadi komoditas dan alam berubah jadi korban. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia. Tapi juga dikenal sebagai salah satu yang tercepat kehilangan hutannya. Rekor banget tuh ya. The big source of corruption is actually the forestry sector. This is horrifying. Wow. Oh, I can't wait to see the Minister of Forestry. I can't wait. Why is Tessanilo almost gone? What about the corruption, the devastation, the complete lack of enforcement? We were in Tessanilo National Park. Okay. It's not funny. Dan anehnya, kita mulai menganggap itu sesuatu yang normal. Padahal, hutan bukan sekedar pemandangan hijau. Hutan adalah penyangga hidup, penjaga air, dan juga pelindung tanah. Dan benteng terakhir manusia dari krisis yang ia ciptakan sendiri. Namun, di tengah berita tentang penebangan, izin tambang, dan kebakaran hutan, ada kisah-kisah kecil yang jarang muncul di headline. Kisah tentang orang-orang yang saat dunia sibuk menebang, justru memilih untuk menanam. Mari kita mulai dari satu fakta sederhana. Hutan tidak selalu lahir dari negara, tidak selalu dari proyek raksasa. Seringkali hutan lahir dari kesunyian. Di India, ada seorang pria bernama Jadav Payeng. Dia bukan pejabat, bukan ilmuwan, hanya seorang anak desa. Suatu hari, ia melihat pulau kecil di sungai dipenuhi bangkai ular. Tanahnya mati, gak ada pepohonan. Ia memulai menanam bambu sendirian. Setiap hari. Bertahun-tahun orang menganggapnya aneh. Puluhan tahun ia diabaikan. Dan hari ini, tempat itu telah menjadi hutan seluas ratusan hektar. Rumah bagi gajah, harimau, dan ratusan spesies lain. Satu orang, satu keputusan, satu hutan. Di Afrika, ada Wangari Maathai, seorang perempuan yang marah melihat sungai mengering dan hutan menghilang. Ia mengajak perempuan desa menanam pohon. 1, 2, 10. Gerakan kecil itu tumbuh menjadi puluhan juta pohon. Ia dipenjara, diancam, dilawan kekuasaan. Tapi pohon-pohon itu tetap tumbuh. Dan dunia akhirnya mengakui menanam pohon bisa menjadi bentuk perlawanan paling sunyi, namun paling kuat. Yokuba Sawadogo, pria yang menghijaukan gurun Sahara atau Burkina Faso. Yokuba adalah petani sederhana. Saat tanah Afrika Barat berubah jadi gurun, orang-orang pergi. Dia memilih untuk bertahan. Ia menghidupkan kembali teknik kuno bernama Zai, lubang kecil di tanah untuk menampung air dan pupuk alami.
Semua orang menertawakannya. Puluhan tahun kemudian, lebih dari 40 hektar lahan gersang berubah jadi hutan dan lahan subur. Dari satu orang lahir hutan. Dari keyakinan lahir kehidupan. Lalu pertanyaannya, apakah kisah seperti itu hanya milik luar negeri? Jawabannya tidak. Indonesia juga memilikinya. Namun seperti biasa, mereka tidak banyak diberi panggung. Di Jawa Tengah ada seorang lelaki tua bernama Mbah Sadiman. Gunung di desanya dulu gersang. Airnya langka. Warga hidup dalam kekeringan. Ia menanam beringin. Dibilang gila, dicemooh. Dan puluhan tahun kemudian dan hari ini, mata air kembali hidup. Desa-desa kembali bernafas. Tidak ada plakat besar, tidak ada nama jalan, hanya air yang mengalir dan pohon yang berdiri diam. Dan kini kita tiba di Bogor, di kawasan Megamendung. Pernah ada lahan yang nyaris tak bernilai. Bekas kebun singkong, kering, rusak, gak ada air. Disitulah seorang perempuan bernama Rosita memutuskan melakukan sesuatu yang terdengar mustahil, yaitu membuat hutan. Bukan taman wisata, bukan proyek CSR, tapi hutan sungguhan. Ia membeli tanah yang ditolak oleh banyak orang. Ia menanam tanpa pupuk kimia. Ia gagal berkali-kali. Pohon mati, bibit hilang, tanah keras melawan. Tapi Rosita tidak pergi. Ia bertahan dan menanam lagi. Tahun-tahun berlalu, tanah mulai berubah. Daun gugur menjadi kehidupan. Burung datang, serangga kembali. Dan suatu hari, air muncul. Mata air yang dulunya mati kembali mengalir. Dan hari ini, kawasan itu telah menjadi hutan organik. Puluhan ribu pohon, puluhan hektar. Bukan karena negara, bukan karena investor, tapi karena satu orang yang menolak menyerah pada logika. Untung cepat. Nah, jika kita perhatikan, semua kisah ini punya benang merah yang sama. Mereka tidak menunggu izin sempurna, tidak juga menunggu sistem berubah, tidak menunggu dunia adil. Mereka mulai dari satu hal kecil, yaitu menanam. Dan mungkin disitulah letak kritik paling keras terhadap cara kita membangun. Karena seringkali yang disebut pembangunan justru dimulai dari penghancuran. Dan hari ini, dunia berbicara tentang krisis iklim, tentang suhu naik, tentang bencana datang silih berganti. Tapi jarang kita bicara tentang orang-orang yang diam-diam memperbaiki keadaan. Mereka gak viral, gak trending, gak FYP, tidak menguntungkan secara finansial, tapi tanpa mereka, kerusakan akan jauh lebih cepat. Kisah-kisah ini bukan dongeng, bukan mitos, bukan romantisme alam. Ini pengingat bahwa hutan bisa hilang karena keputusan manusia. Dan hutan juga bisa lahir karena keputusan manusia. Mungkin kita tidak bisa menanam ribuan pohon. Mungkin kita tidak punya lahan yang luas. Mungkin kita bukan Rosita, atau bukan Jadaf, bukan Wanggari. Tapi kita selalu punya pilihan. Menjadi bagian yang merusak atau bagian yang merawat. Di tengah banjir kabar buruk, di tengah dunia yang terasa makin gelap, kisah orang-orang ini adalah berita untung. Untung bagi bumi, untung bagi air, untung bagi masa depan. Karena selama masih ada manusia yang memilih menanam, harapan belum sepenuhnya ditebang. Semestinya semangat ini juga dimiliki oleh kaum muslimin. Karena ada satu hadis yang mengatakan, jikapun besok adalah hari kiamat, maka jangan berhenti untuk menanam kurma hari ini.